Masih bersama saya Bimbel Matematika Channel. Saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu penuh sukacita untuk menyaksikan video ini. Adik-adik, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan materi persamaan kuadrat sebelumnya. Dalam video ini akan dijelaskan secara lengkap dan tuntas cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat, dan menyusun persamaan kuadrat baru yang disertai dengan pembahasan contoh soal. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Baik adik-adik, kita akan menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita mulai dari soal nomor 1. Persamaan T kali T kurang 2 sama dengan 24 dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah adik-adik, tolong diperhatikan soal ini. Kira-kira yang mana variabelnya? Nah, jadi variabelnya di sini adalah T. Mari kita kerjakan tahap demi tahap. T dikali T kurang 2 sama dengan 24. Hasilnya adalah T kali T, T kuadrat, T kali minus 2, minus 2T. Kemudian konstanta 24 dari ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 24, sehingga ruas kanannya bernilai 0. T kuadrat kurang 2T kurang 24 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat dalam variabel T, di mana harga A, B, dan C-nya adalah sebagai berikut. Harga A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 2, C-nya sama dengan negatif 24. Nah, bagaimana merubah persamaan kuadrat yang berbentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna? Nah, jadi rumusnya adalah X tambah B per 2 pangkat 2 sama dengan minus C tambah B per 2 pangkat 2. Nah, jadi dari sini kita mau merubah persamaan kuadrat yang A-nya bernilai 1 menjadi bentuk kuadrat sempurna. Tetapi soal kita variabelnya adalah T. Jadi setiap X kita gantikan jadi T. Nah, yang pertama sekali kita cari dulu nilai B per 2. B per 2 dari sini B-nya minus 2, sehingga minus 2 per 2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita buat T ditambah. B per 2-nya berapa adik-adik? B per 2-nya minus 1, berarti T tambah minus 1 pangkat 2 sama dengan negatif C. C-nya negatif 24, berarti negatif dari negatif 24. Tambah B per 2-nya negatif 1 pangkat 2. Lalu kita sederhanakan, T kurang 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1 kali negatif 24, positif 24, negatif 1 kuadrat, positif 1. Sehingga T kurang 1 kuadrat sama dengan 24 tambah 1 sama dengan 25. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah B. T kurang 1 kuadrat sama dengan 25. Kita lanjutkan soal nomor 2. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna persamaan 2x kuadrat kurang x sama dengan x tambah 12 dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, baik adik-adik, mari kita kerjakan. 2x kuadrat kurang x sama dengan x tambah 12. 2x kuadrat kurang x. Variabel x di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif x. Konstanta 12 dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 12. Sehingga sekarang ruas kanannya bernilai 0.
Nah, lalu persamaan kuadrat ini kita sederhanakan. 2x kuadrat min x jadi min 2x kurang 12 sama dengan 0. Lalu persamaan kuadrat ini kita bagi 2. 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya adalah x kuadrat, min 2x bagi 2 hasilnya min x, min 12 bagi 2 minus 6 sama dengan 0. X kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Di mana harga A-nya positif 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 6. Nah, lalu kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, X dikurang. Ya, X dikurang, B per 2. B di sini nilainya min 1, sehingga menjadi min 1 per 2 kuadrat sama dengan harga C-nya negatif 6, negatif dari negatif 6 jadi positif 6, tambah B per 2 kuadrat, artinya min setengah kuadrat adalah 1/4. Nah, jadi X kurang setengah kuadrat sama dengan 6 ini kita rubah menjadi pecahan dengan penyebu 4, tentunya adalah 24/4. 24 tambah 1, 25, penyebutnya 4. Nah, kemudian kita rubah menjadi pecahan campuran. Pembagian 25 bagi 4, bulat positif terbesarnya adalah 6, dan sisanya adalah 1. Penyebutnya tetap 4, menjadi 6/4. Nah, jadi hasilnya adalah X kurang setengah pangkat 2 sama dengan 6/4. Jawaban yang tepat adalah A. X kurang setengah pangkat 2 sama dengan 6/4. Kita lanjutkan soal nomor 3 dengan menggunakan rumus ABC, akar-akar dari persamaan 3x kuadrat kurang 2x kurang setengah sama dengan 0 adalah. Nah, baik adik-adik, persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 2x kurang setengah sama dengan 0. Kita akan cari akar-akarnya dengan rumus ABC. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif setengah. Nah, rumus ABC-nya adalah sebagai berikut. X1 dan 2 adalah minus B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Lalu kita masukkanlah nilai B, A, dan C ke dalam persamaan ini negatif dari B-nya negatif 2 tambah kurang akar dari negatif 2 kuadrat kurang 4, A-nya 3, kemudian harga C-nya min setengah per 2A, 2 kali 3. Kita sederhanakan, negatif dari negatif 2 adalah positif 2 tambah negatif 2 kuadrat, 4, minus 4 kali 3 kali min setengah dapat 6, per 2 kali 3 positif 6, sehingga hasil akhirnya adalah 2 tambah kurang akar dari 4 tambah 6, 10, per 2 kali 3 dapat 6, per 6. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. X1 dan 2 adalah 2 tambah kurang akar 10 per 6. Kita lanjutkan soal nomor 4. Diketahui minus 8 dan 5 akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah PX tambah P tambah Q sama dengan 0. Nilai Q adalah. Nah, baik adik-adik, di sini persamaan kuadrat variabelnya adalah X dan diketahui kedua akar-akarnya minus 8 dan 5. Nah, bagaimana kita mencari nilai Q? Mari kita kerjakan tahap demi tahap. Nah, karena akar-akarnya adalah negatif 8, artinya kita masukkanlah X sama dengan negatif 8 ke persamaan kuadrat. X kuadrat tambah PX tambah P tambah Q sama dengan 0. Minus 8 kuadrat tambah P kali minus 8 tambah P tambah Q sama dengan 0. Lalu disederhanakan, minus 8 kuadrat, 64, P kali negatif 8, negatif 8P, tambah P tambah Q sama dengan 0. Negatif 8P tambah P, negatif 7P, tambah Q. Kita pindahkan konstanta 64 ke ruas kanan, menjadi negatif 64. Nah, ini kita namakan persamaan 1.
Lalu akar-akar satunya lagi, X sama dengan 5, kita masukkan ke persamaan kuadrat. 5 kuadrat tambah P kali 5 tambah P tambah Q sama dengan 0. 5 kuadrat 25, P kali 5, 5P tambah P tambah Q sama dengan 0. 5P tambah P, 6P tambah Q, konstantanya 25 kita pindahkan ke ros kanan menjadi negatif 25. Nah, ini kita namakan persamaan 2. Nah, dua persamaan dengan dua variabel kita selesaikan dengan cara eliminasi. Minus 7P tambah Q sama dengan minus 64, persamaan pertama, lalu 6P tambah Q sama dengan minus 25, persamaan kedua. Nah, ini kita kurangkan, sehingga hasilnya minus 7P kurang 6P sama dengan minus 64 kurang minus 25. Nah, jadi Q kurang Q sudah hilang, hasilnya 0. Nah, sekarang tinggal P. 7P minus 7P kurang 6P minus 13P, minus 64 kurang minus 25 minus 39, sehingga P-nya kita dapatkan minus 39 per minus 13, P sama dengan 3. Nah, lalu kita masukkan P sama dengan 3 ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi, 6P tambah Q sama dengan negatif 25, 6 kali P-nya dapat 3, tambah Q sama dengan negatif 25, 6 kali 3, 18, sehingga Q sama dengan negatif 25 kurang 18, Q sama dengan negatif 43. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, minus 43. Kita lanjutkan adik-adik sifat akar-akar persamaan kuadrat. Soal nomor 5, jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan, Y tambah 3 kuadrat kurang Y tambah 3 kurang 2 sama dengan 0. Nilai P tambah Q adalah, nah baik adik-adik, di sini kalau kita lihat variabelnya adalah Y dan akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, berapakah nilai P tambah Q? Nah, baik, mari kita selesaikan. Y tambah 3 kuadrat kurang Y tambah 3 kurang 2 sama dengan 0. Nah, yang dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Hasilnya adalah Y kuadrat. 2 kali 3 kali Y tambah 3 kuadrat kurang Y tambah 3 kurang 2 sama dengan 0. Y kuadrat tetap 2 kali 3Y, 6Y tambah 3 kuadrat 9 kurang Y kurang 3 kurang 2 sama dengan 0. Y kuadrat 6Y kurang Y tambah 5Y tambah 9 min 3 kurang 2 negatif 5 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan Y kuadrat tambah 5Y tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan akarnya adalah P dan Q. Dan kita cari nilai A sama dengan 1. Nilai B dari persamaan kuadrat ini adalah 5. Dan nilai C-nya sama dengan 4. Rumus dari P tambah Q adalah min B per A. Sehingga hasilnya P tambah Q sama dengan minus 5 per 1 sama dengan minus 5. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah D, minus 5. Kita lanjutkan soal nomor 6. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan, 12 tambah 4X kurang X kuadrat sama dengan 0. Maka nilai X1 kali X2 adalah, nah baik adik-adik, persamaan kuadrat 12 tambah 4X kurang X kuadrat sama dengan 0. Harga A-nya adalah koefisien variabel X yang berpangkat 2, berarti negatif 1. Harga B-nya adalah koefisien variabel X yang berpangkat 1, nilainya 4, dan harga C adalah konstanta, nilainya 12. Kemudian X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. Kita carilah nilainya, C-nya 12, A-nya min 1, 12 per min 1, berarti X1 kali X2 sama dengan min 12. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, minus 12.
Kita lanjutkan soal nomor 7. Persamaan AX kuadrat tambah 3X tambah C sama dengan 0 memiliki jumlah akar-akarnya negatif 6 dan selisih akar-akarnya 4. Nilai C-nya adalah. Nah baik, mari kita selesaikan. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah 3X tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya kita misalkan P dan Q. Kemudian P tambah Q kita dapatkan min B per A berarti minus 3 per A. Kemudian P kali Q C per A. Dan dari soal diketahui jumlah akar-akarnya negatif 6. Sehingga P tambah Q sama dengan min 3 per A. Berarti kita ganti P tambah Q-nya negatif 6 sama dengan minus 3 per A. Dari sini kita dapatkan A sama dengan setengah. Ya. Kemudian P kali Q sama dengan C per A, kita masukkan nilai A-nya sama dengan setengah, berarti P kali Q sama dengan 2C. Nah, selanjutnya dari soal diketahui selisih akar-akar sama dengan 4. Itu artinya P kurang Q sama dengan 4. Kemudian adik-adik, P kurang Q sama dengan 4, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya, sehingga menjadi P kurang Q kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nah, lalu kita sederhanakan P kurang Q kuadrat adalah P kuadrat kurang 2PQ tambah minus Q kuadrat sama dengan 16. P kuadrat kurang 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 16. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi P kuadrat tambah Q kuadrat. Q kuadratnya kita pindahkan ke depan, kurang 2PQ sama dengan 16. Nah, kemudian ini kita namakan persamaan 1. Nah, kemudian yang penting kita ingat ada suatu kesamaan yaitu P kuadrat tambah Q kuadrat itu sama saja dengan buka kurung P tambah Q tutup kurung kuadrat kurang 2PQ. Nah, ini persamaan 2, sehingga kita gantikanlah P kuadrat tambah Q kuadrat ini dari sini. Artinya kita substitusi persamaan 2 ke dalam persamaan 1. P kuadrat tambah Q kuadrat kurang 2PQ sama dengan 16. Kita gantikan P kuadrat tambah Q kuadrat adalah P tambah Q kuadrat kurang 2PQ. Kurang 2PQ sama dengan 16. P tambah Q kuadrat kurang minus 2PQ kurang 2PQ minus 4PQ sama dengan 16. Nah, P tambah Q tadi dari soal adalah negatif 6, berarti negatif 6 kuadrat kurang 4 kali P kali Q. P kali Q kita dapatkan 2C sama dengan 16. Lalu kita sederhanakan minus 6 kuadrat 36, minus 4 kali 2C minus 8C sama dengan 16. Nah, ini kita sederhanakan 36 kurang 16 sama dengan 20. Kemudian variabel minus 8C kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 8C. Nah, lalu kita bagi C sama dengan 20 dibagi 8. Nah, ini pun masih bisa disederhanakan sama-sama dibagi 4. 20 bagi 4 dapat 5, 8 dibagi 4 dapat 2. Sehingga C sama dengan 5 per 2, atau C sama dengan 2,5. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, 2,5. Kita lanjutkan menyusun persamaan kuadrat baru. Contoh soal nomor 8. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar alfa dan beta. Jika alfa tambah beta sama dengan 7 dan alfa kali beta sama dengan negatif 30, persamaan kuadrat tersebut adalah. Nah, adik-adik, ini kita diperintahkan mencari persamaan kuadrat di mana diketahui jumlah akar-akarnya 7 dan hasil perkalian kedua akar-akarnya minus 30. Nah, berapakah persamaan kuadratnya? Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta adalah S kuadrat kurang alfa tambah beta kali X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, X kuadrat kurang alfa tambah betanya 7 kali X tambah alfa kali betanya minus 30 sama dengan 0.
Nah, sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 7X kurang 30 sama dengan 0. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. X kuadrat kurang 7X kurang 30 sama dengan 0. Kita lanjutkan soal nomor 9. Apabila salah satu akar persamaan X kuadrat kurang 2 tambah A kali X tambah 4 sama dengan 0 adalah 4, maka nilai A sama dengan. Nah, jadi salah satu akarnya adalah 4, artinya kita ganti setiap variabel X dari persamaan kuadrat menjadi 4. Ya, kita masukkan nilai X sama dengan 4 ke X kuadrat kurang 2 tambah A kali X tambah 4 sama dengan 0. X kuadrat berarti 4 kuadrat kurang 2 tambah A kali 4 tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, 4 kuadrat itu 16, 16 tambah 4, yang variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan, 2 tambah 4, 2 tambah A kali 4. Nah, kemudian 20 sama dengan 4 kali 2 tambah A. Nah, ini sama-sama kita bagi 4. 20 bagi 4 dapat 5, kemudian 4 bagi 4 dapat 1, tinggallah 2 tambah A. 5 sama dengan 2 tambah A, berarti 5 kurang 2 sama dengan A, kita dapatkan A sama dengan 3. Jawabannya adalah A, 3. Kita lanjutkan soal nomor 10. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan X kuadrat tambah 3X kurang 40 sama dengan 0 adalah. Nah, ini adalah kita diperintahkan mencari atau menyusun persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya 2 kali dari persamaan kuadrat ini. Nah, adik-adik, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 3X kurang 40 sama dengan 0. Kita misalkan akar-akarnya P dan Q. Nah, maka dari sini kita dapatkan harga A-nya sama dengan 1, harga B-nya sama dengan 3, harga C-nya sama dengan negatif 40. Nah, kemudian kita cari jumlah akar-akar persamaan kuadrat ini, P tambah Q sama dengan min B per A, berarti minus 3. Kemudian perkaliannya P kali Q sama dengan C per A, 3 bagi 1, minus 40 bagi 1, sama dengan negatif 40. Nah, lalu kita cari akar-akar persamaan kuadrat baru adalah, kita misalkan alfa dan beta. Karena 2 kali akar sebelumnya berarti alfa sama dengan 2 kali P. Dan betanya adalah 2 kali Q. Kemudian kita cari jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru, alfa tambah beta berarti 2P tambah 2Q. Kita sederhanakan, alfa tambah beta sama dengan 2 kali buka kurung P tambah Q. Nah, alfa tambah beta sama dengan 2 kali. P tambah Q tadi negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3, alfa tambah beta berarti sama dengan negatif 6. Kemudian kita cari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu alfa kali beta, alfanya 2P, betanya 2Q. 2P kali 2Q, 2 kali 2, 4, 4 kali PQ. P kali Q tadi negatif 40, berarti alfa kali beta sama dengan 4 kali negatif 40. Alfa kali beta sama dengan negatif 160. Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta adalah X kuadrat kurang alfa tambah beta dikali X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat kurang alfa tambah betanya negatif 6 kali X tambah alfa kali betanya negatif 160 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat ditambah 6X kurang 160 sama dengan 0. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. X kuadrat tambah 6X kurang 160 sama dengan 0. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat meningkatkan prestasi belajarmu di sekolah. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya.
Jangan lupa ya adik-adik, video ini mohon di-like, share, dan di-subscribe. Akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.